Oke, hari ini kita belajar kombinasi matematika. Nah, terkait dengan materi sebelumnya yaitu permutasi, kira-kira apakah perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi bedanya adalah urutan pemilihan. Di garis bawahi di bagian urutan nih, karena ini benar-benar yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Nah, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, nah, permutasi ini contohnya adalah ketika ada pemilihan ketua dan sekretaris di kelas. Tentu saja urutan orang yang menjadi ketua dan sekretaris sangat menentukan pekerjaan yang akan mereka miliki. Makanya eh, urutan itu sangat penting dalam pemilihan dan termasuk kasus permutasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui kira-kira kita pakai persoalan ini termasuk permutasi atau kombinasi. Nah, materi prasyarat yang harus kalian pahami ya tentu saja aturan penjumlahan dan perkalian dan juga permutasi. Perhatikan di sini ada satu contoh, misalnya ada 4 huruf A, B, C, dan D. Jika kita diminta untuk mengambil 2 huruf dari kumpulan tersebut, kira-kira bagaimana nih hasilnya? Ternyata ada 2 jawaban, nah 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang permutasi, di mana urutan sangat penting, karena AB ternyata sama dengan BA. Nah, seperti pin ATM, yang urutan juga sangat penting ya. 1, 2 itu beda dengan 2, 1. Jadi kalau salah memasukkan pin ATM tentu saja akan error ATM-nya. Dan bisa eh, rusak ya. Nah, kemudian terkait dengan contoh yang sebelumnya, maka seluruh daftar susunannya adalah AB, BA, ACCA, ADDA, BCCB, BDDB, CD, dan DC. Kalau pakai permutasi, kita pakai permutasi 42, 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial, sama dengan 12 susunan. Nah, kemudian dari sudut pandang kombinasi, kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, di kombinasi ini urutan diabaikan ya. Jadi, pasangan AB dan BA ini dianggap sebagai satu entitas, satu himpunan AB. Karena adanya penyatuan identitas, maka sudah pasti susunannya akan berkurang. AB, AC, AD, BC, CD, dan BD saja susunannya. Yang totalnya adalah 6 kelompok independen. Artinya tidak ada yang sama di sini, kandungan hurufnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke asal-usul rumus kombinasi. Permutasi setiap himpunan kombinasi, misal AB, selalu muncul sebanyak susunan posisi elemen tersebut, yaitu 2 faktorial atau 2 kali, yaitu AB dan BA. Nah, dari contoh sebelumnya, misalkan diminta untuk mengambil 3 huruf nih, bukan 2 huruf. Maka kemungkinan susunan yang mengandung huruf yang sama adalah ada 3 elemen ya, 3 elemen. Berarti jadinya ada 3 tempat yang mau diisi. Yang pertama ini kemungkinannya ada 3 huruf. Yang kedua karena nggak boleh sama itu ada 2 huruf. Yang terakhir ada 1 huruf tersisa. Jadi total susunan yang mungkin itu kita tinggal kalikan pakai aturan perkalian. Yang jadinya 3 faktorial. Nah sementara kalau elemen berarti nih jadinya susunannya ada R faktorial. Nah kemudian untuk mengeliminasi duplikasi yang seperti ini, maka kita harus membagikan permutasi dibagi dengan cara penyusunan internal yang menyebabkan duplikasi. Nah, ini dia, kombinasi NR sama dengan, ini adalah penulisan lainnya, nah, sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Ini adalah rumus umum kombinasi. Di contoh sebelumnya berarti jadinya kombinasi 43 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 6 juga. Nah, berikut ini adalah beberapa sifat khusus kombinatorika. Yang pertama ada sifat simetri. Nah, sesuai dengan namanya ya. Contohnya adalah jika Anda memiliki 100 orang dan hanya boleh memilih 98 orang untuk diajak liburan nih. Banyak banget ya. Maka prosesnya ternyata setara dengan memilih 2 orang yang tidak diajak. Nah, ini misalnya ada 100 orang nih. Dari 100 orang ini kita cuma boleh mengajak 98. Kasian ya, 2 lagi tidak diajak. Nah, ternyata cara memilih 98 orang ini itu sama dengan
memilih dua orang mana yang nggak diajak, seperti itu. Jadi, kombinasi NR itu sama dengan kombinasi N dari N kurang R. Kombinasi 198 itu sama dengan kombinasi 102. Pilih 2 dari 100 sama dengan pilih 98 dari 100. Lanjut ke kombinasi pengulangan. Bagaimana jadinya jika kita diperbolehkan mengambil objek yang sama secara berulang kali? Nah, di kombinatorika ini namanya adalah combination with repetition. Pakai metode penyelesaian bintang dan penyekat atau stars and bars. Nanti lambangnya biasanya kalau bintang ya seperti bintang berbintang, segi 5. Kemudian penyekat itu garis biasanya. Berdasarkan analogi ini ada sebuah contoh anatomi logika. Misalnya Anda mau ke toko donat yang cuma punya 3 rasa, coklat, stroberi, dan keju. Anda hanya ingin membeli 4 buah donat, berarti ada yang rasanya sama ya donatnya. Disediakan 4 bintang, yaitu 4 donat yang mau dibeli. Kemudian 2 garis penyekat untuk memisahkan posisi rasa, karena rasanya cuma ada 3 ya. Di sini contohnya 2 coklat, 1 keju, dan 1 stroberi.